Puji nama Tuhan, betapa baik, betapa besar kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada saat ini, bahkan ada di tempat ini cuma karena pemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia dengan pandemi yang ada, banyak orang yang berjaga-jaga, bahkan diliputi keraguan-raguan akan kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi cuma karena anugerah Tuhan kita boleh ada, bahkan mau membawa setiap hati kita ke dalam tangan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Mari kita menyiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan bersama pujian Jadikanku Rumah Doa. Tuhan.
memuji meninggikan Allah kita di tempat yang maha tinggi, karena Dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus bagi kita semua, sehingga kita beroleh keselamatan, anugerah yang besar dan terindah yang Tuhan berikan. Saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian KPK nomor 11, Terpujilah Nama Allah. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang ke baik-Nya dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Kita mau merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama pujian, datanglah ke baik-Nya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ia sungguh amat baik. Kedalam pelataran
Sehingga kepada siapa kita menyatakan syukur? Hanya kepada Dia. Dan apa wujud ungkapan syukur kita? Kita mau bersorak bagi Dia, kita mau serukan nama Dia, supaya seluruh dunia mendengar siapa Yesus dengan kuasanya yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kita, bahkan bagi dunia ini. Mari sekali kita nyanyikan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita mau maju menyatakan kuasanya yang besar di dalam kehidupan kita. Hanya Dia Yesus, orang benteng yang teguh. Yesus yang sudah mengalahkan segala maka kita akan dimaafkan dan menjelaskan apa yang sudah Tuhan terima di hadapan Dia, mengaku setiap dosa kita kepadanya. Mari sama-sama kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian, oh Tuhanku, sucikan hatiku. Pikiranku
dengarkanlah setiap seru doa kami yang memohon pengampunan untuk setiap salah dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon pengampunan untuk setiap salah dan dosa kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah satu berita pengampunan bagi kita semua yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita beri kemuliaan bagi Dia, sebab Tuhan itu besar. Kita nyanyikan pujian ini, ku beri kemuliaan dan hormat. Belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Iska Padang. Sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita nyanyi bersama pujian KPK nomor 369, Kirimlah Terangmu. Tuhan padaku.
besar GKRI Agate. Kami yakin dan percaya Tuhan, misi Tuhan yang Tuhan taruhkan di tempat ini adalah misi dari surga. Untuk itu Tuhan, bekali kami Tuhan dengan firman-Mu. Berkarya Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman-Mu, ditandai dengan tanda heran dan ajaib. Tutup bungkus semua jemaat, tutup bungkus kami semua, biar pengurapan Allah turun di tempat ini, mengubah hati kami, mengubah cara berpikir kami menjadi alat di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, ada pujian dari tim, dan saya mengundang tim dari GBI Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pujian dari tim doa GBI Haleluya.
Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu lewat undangan dari Bu Yani, Bu Merlin. Kami tahu apa yang Tuhan buat itu adalah baik. Amin. Puji Tuhan. Tentunya kalau saya memperkenalkan nama, saya tidak asing lagi bagi gereja ini. Engkau dan Enci sudah menjadi bagian keluarga kami, dan kita tidak melewatkan waktu. Tentunya semua sudah kenal saya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema kuasa doa dalam penginjilan. Kuasa doa dalam penginjilan. Kita baca di dalam Yakobus 5 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita baca sama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ulangi lagi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luar biasa. Kuasa doa sangat penting di dalam penginjilan. Kuasa doa sangat berperan utama di dalam penginjilan. Penginjilan itu bukan hanya KKR, tetapi setiap hari engkau melayani orang itu engkau sementara menginjil. Kalau saya secara pribadi setiap hari ada orang datang di gereja, entah dia mau sharing, mau pemulihan, entah dia mau minta didoakan karena sakit, dan paling banyak rata-rata karena sakit. Jadi penginjilan itu setiap hari dilakukan. Tentunya setiap orang setiap hari melakukan ini. Tentunya dia punya jam-jam doa tertentu dengan Tuhan. Dan jam-jam doa ini bukan cuma karena mau melayani. Pokoknya ada pelayanan atau tidak, itu jam doa harus ditentukan. Mungkin jemaat di tempat ini juga mengalami demikian, sehingga Tuhan membawa lebih lagi ke dalam pelayanan yang lebih luar biasa. Perlu diketahui juga di mana kalau kami Gereja Bethel tergabung dalam PGLII, anggota ke-65 kalau tidak salah. Dan ketua PGLII Kota Bitung, Pendeta Dr. Andas Sibula, yang jadi pendeta pembina atau orang tua kami di GPI Haleluya. Hari ini dia khotbah di sana ganti saya. Puji nama Tuhan. Jadi Gereja Bethel itu tidak kaku bergaul dengan gereja manapun. Fleksibel. Kalau gereja Pentakosta cuma ada 2 pilar, tapi kita ada 3. Satunya adalah PGLII. Dan ketua yang di Manado atau daerah, Pendeta Insinyur Adek Karol, Gembala Gebeng Betani. Puji nama Tuhan. Jadi nantinya sebentar jemaat bilang, kok kenapa aku yang mengundang? Kita sama ada bernaung dalam PGLII. Puji nama Tuhan. Kita lanjut. Kuasa doa yang bagaimana? Kuasa doa yang bagaimana yang harus kita lakukan, baik secara pribadi maupun di gereja. Tadi Jimerin sudah singgung tentang menspa doa. Kami ada tim doa pagi, ada tim doa malam. Semuanya berjumlah 15 orang. Lengkap dengan pemain musik. Jadi tim doa pagi ada pemain musik, malamnya ada pemain musik juga. Jadi kalau tidak ada ibadah malam, berarti ada pelayanan doa. Karena kami menganggap ini doa ini adalah sangat berperan penting di dalam pelayanan.
Dia mengetuk, pintu dibuka. Tetapi di dalamnya gelap. Tuhan bilang inilah banyak di akhir zaman gereja Tuhan hanya kelihatan megah di luar penampilannya, tapi di dalam gelap. Kenapa? Ada apa? Nah, kuasa doa itu sangat penting. Untuk itu kita harus diperlengkapi. Filipi 2 ayat 2. Saya minta tolong satu orang baca Filipi 2 ayat 2. Ada jemaat yang sudah dapat Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kuasa doa itu lebih dahulu pemulihan pribadi kita. Yang pertama tadi sehati. Sehati dengan Tuhan dan sesama. Saya berikan contoh yang sederhana. Kalau orang sewa mobil, umpamanya mau tujuan ke Manado dalam suatu acara rekreasi gereja, tapi ada terlalu banyak tujuan. Jemaat katakan saya sampai di Padua, yang lain saya ke mall, lain ke utara, lain ke selatan. Sopir mikro mau sampai enggak? Mau sampai tapi lama. Kenapa jawaban doa kita seringkali lama? Karena kita tidak sehati dengan Tuhan dan sesama. Sehati ini sangat penting dalam pelayanan. Seringkali di gereja-gereja terjadi jemaat mengatur gembala. Itu sementara terjadi dalam kehidupan pelayanan kami. Dan saya yakin dan percaya tongkat yang diberikan kepada pendeta atau gembala atau ketua jemaat, tongkat bukan tongkat sembarang yang diberikan. Tongkat otoritas punya kuasa. Untuk itu perintah harus dengar dari atas. Tuhan sampaikan kepada pendetanya, kepada guru jemaatnya, kepada gembalanya, diteruskan kepada jemaat. Tapi seringkali terbalik, tongkat dari bawah ke atas. Hari ini, kalau engkau mau tempat ini dipenuhi dengan jiwa baru, jemaat dan pendeta yang dipercayakan di tempat ini harus sehati. Katakan amin. Sehati berarti engkau sehati dengan Tuhan, sehati dengan tim. Yang berikut sepikir. Sepikir ini berarti fokus pada tujuan. Luar biasa misi dari gereja ini. Doa, firman, penginjilan, pemuritan, pengembalaan, peribadatan. Untuk mencapai misi ini ada kendaraan yang harus mencapai tujuan ini. Bahkan ada nilai pada akhirnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan ada nilai. Kendaraan untuk mencapai tujuan ini kendaraan sehati, kendaraan sepikir, fokus pada Tuhan. Ada orang, ada tim-tim doa, mereka membentuk tim jalan-jalan. Ada di gereja lagi membentuk tim arisan. Sedangkan orang so tahu Tuhan mengusir penukar uang di bait suci. Orang bikin tim arisan. Yang Tuhan mau ada tim doa. Amin. Amin. Luar biasa kalau di tempat ini ada tim doa. Dari Lembek kan banyak kemarin. Dari Patetan. Orang berjamaah dari Monikodemo dan Ubudu jauh. Kita bilang Tuhan, coba Tuhan tempatkan di utang Pak kita. Baru biar di utang orang suka datang. Karena ada sesuatu yang spesial. Ada doa menarik jiwa-jiwa yang butuh untuk dilayani. Yang berikut satu kasih.
Dorang setiap hari Senin sampai Sabtu ada doa mulai jam 9 sampai jam 11. Untuk penghematan biaya saya bilang tidak ada konsumsi. Habis doa langsung naik motor. Jadi nyada ada bilang, tunggu ya mami, kita masih mau memasak. Pokoknya kalau oto sosingan harus sok. Nah, sampai terlambat dapat kunci pintu. Di luar tetap di luar setiap hari. Dan bukan cuma hanya berdoa, tapi firman disampaikan. Tim kalau kekurangan firman bisa kesasar. Apalagi dia cuma mengandalkan nubuatan, penglihatan, pokoknya ada firman kesasar. Jadi kalau kita menjadi tim doa mesti ada firman. Dan firman itulah yang menjadi dasar. Satu, kasih jemaat melawan tiap hari beribadah. Satu, kasih saling mengasihi. Satu, yang merasa sakit semua merasakan. Kebenaran harus dibela. Kalau satu jatuh, angkat dan membebani dia. Kasih nasihat supaya dia kembali ke jalan yang benar. Yang berikut, satu jiwa. Satu jiwa. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang berkobar-kobar. Kleopas pada saat berjumpa dengan Yesus, Yesus bangkit. Kleopas mendengar perkataan Yesus berkobar-kobar. Ada roh yang menyala-nyala. Bukan jiwa yang kalau dia nyanda ibadah 1 minggu dia mau pendeta mesti kunjungi. Karena pendeta sibuk dengan pelayanan lupa kunjungi, maka dia pindah gereja. Nah, itu istilah kutuluncan. Sekarang kata orang kita biasakan. Kalau kepala banyak sibuk, ulang tahunnya nabi berdoa langsung nyanda. Oh, biasa meracu kalau nyanda berdoa. Tapi sekarang gembala nyanda berdoa, orang berdoa sendiri. Karena sudah menjadi jemaat yang dewasa. Atau nyanda, orang telepon, Ibu Gembala kita ulang tahun hari ini kesekian tahun. Boleh mau berdoa di HP? Oh, jadi tidak perlu konsumsi. Ada kalanya kan jemaat kalau gembala mau turun potong ayam. Tapi puji nama Tuhan, pada jika tidak demikian, kalau ada air putih bersyukur, mengucap syukur. Nah, satu jiwa yang berkobar-kobar. Kalau mengalami kelemahan yang satu, yang lain juga ikut mendoakan. Berkobar-kobar melayani. Yang satu rasa susah karena dia berkobar-kobar melayani Tuhan. Dia lihat nyata ada di teman satu. Dia pergi kunjungi. Karena ini berkobar-kobar. Kleopas pada saat mendengarkan bercerita, dia bilang pantas kita berhati berkobar-kobar. Tapi Kleopas ini tidak peka. Nanti ketika Tuhan angkat itu roti, dia mengucap syukur berkat, baru terbuka matanya. Tuhan Yesus kode itu. Seringkali kita mengalami persoalan, nanti Tuhan berkati baru tak buka orang mata, baru tak buka orang hati. Dalam pergumulan berat, nyana pernah akan ke Tuhan. Mari, kalau dalam keadaan pergumulan, biarlah jiwamu berkobar-kobar. Datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Memang sakit. Kalau mengalami pergumulan sakit, tetapi Roh Kudus penghibur, Roh Kudus memberi sukacita, menopang engkau, menolong engkau. Yang terakhir satu tujuan. Kuasa doa itu mesti ada satu tujuan. Kalau ada tim mesti sama dengan tujuan. Jangan tujuan macam-macam. Satu saja dengan tujuan. Untuk mencapai tujuan itu harus komitmen. Ada komitmen dengan Tuhan. Satu gereja punya komitmen dengan Tuhan. Satu pelayanan punya komitmen dengan Tuhan. Satu keluarga punya komitmen dengan Tuhan. Komitmen dari Yosua. Pada saat akhir kepemimpinannya, dia katakan kami satu keluarga tetap menyembah Allah yang hidup. Apakah di keluargamu tetap menyembah Allah yang hidup? Goncangan yang dialami oleh seluruh dunia, yaitu goncangan kesehatan. Orang yang tidak di dalam Tuhan tentunya kesehatan
paling utama. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, dia menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dia bilang, kalau saya mau melayani Tuhan, pasti saya sehat. Kalau saya mau melayani Tuhan, pasti kesembuhan terjadi. Hampir 2 bulan saya mengalami sakit. Dan puji Tuhan, proses yang saya jalani memang sakit. Tapi itulah Tuhan bicara. Aku sementara memperbaharui rohmu. Aku sementara memperbaharui engkau. Karena engkau dipersiapkan dalam pelayanan yang lebih besar lagi. Memang waktu seluruh dunia, bahkan di Indonesia secara khusus, dicanangkannya ibadah tutup. Beberapa jadwal saya ada di Bandung 2 gereja, dan di Cikarang ada 1 gereja yang mengundang. Kalau di Tangerang 1 gereja, semua ditunda entah kapan itu. Baru KKR sebenarnya bulan Agustus di kita, saya diundang oleh gereja kalau di sana Gemis kan, gereja Gemis oleh ketua jemaat, ditunda lagi. Puji nama Tuhan. Tapi sekalipun ditunda, Tuhan sementara mempersiapkan terus. Nah, persiapan ini harus lebih matang lagi. Amin. Karena gereja-gereja hidup dalam ketakutan, gereja-gereja hidup dalam kewaspadaan, gereja-gereja hidup dalam kekhawatiran. Untuk melalui semua ini tentu butuh proses supaya mengalami. Contoh kita melihat Paulus dan Silas di Filipi, mereka diusir. Kisah 16 ayat 24 hingga 26. Mereka ini dianggap oleh orang Rom sangat merugikan. Sangat merugikan. Sekarang ini pengusaha katakan COVID ini sangat merugikan. Terjadi juga Paulus dan Silas di Rom dianggap sangat merugikan. Sehingga mereka sebelum dipenjara dilempari. Dan akhirnya mereka harus masuk ke dalam penjara. Engkau saya mungkin tidak akan masuk ke dalam penjara, tapi penjara yang sementara mengikat engkau adalah penjara kecemasan, penjara kekecewaan, penjara terluka. Itu yang sementara menggerogoti hatimu. Tapi siang hari ini saya mau katakan, Tuhan mampu membebaskan lewat puji-pujian. Mari kita baca itu Kisah 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka di ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara digoyangkan. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semuanya. Lewat pujian dan doa mampu membuka belenggu yang mengikat engkau. Bayangkan orang mereka berdua ini dibawa ke penjara di bagian tengah, supaya dengan tahu pasti mereka tidak bisa lolos. Tapi siapakah yang bisa menahan kuasa Tuhan? Siapakah yang bisa menentang kuasa Tuhan? Pada saat tengah malam berdoa, pujian penyembahan dinaikkan, orang-orang yang ada di sekelilingnya, mereka mendengar, maka sendi-sendi penjara itu bergoyang. Semua topangan-topangan yang tidak benar bergoyang, hancur. Apa yang menjadi tanggung jawab engkau mungkin selama ini yang engkau katakan saya takut, ada goncangan, masalah ekonomi, masalah COVID ini membuat sampai masalah ekonomi tergoncang, sendi-sendi ekonomi tergoncang. Tapi hari ini belenggu itu Tuhan akan lepaskan.
Belenggu yang ada di kaki berbicara karakter. Manusia tidak bisa melepaskan belenggu dari anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mampu melepaskan belenggu apa yang mengikat engkau. Hatimu yang terikat Tuhan akan bebaskan. Hatimu yang tak berdaya Tuhan bebaskan. Dan kuasa doa membuka belenggu-belenggu itu. Kuasa doa, mereka bukan hanya berdua tapi ditopang dengan orang-orang Kristen saat itu yang sementara berdoa di rumah-rumah. Maka terjadilah goncangan. Apa yang terjadi? Orang yang memasukkan mereka ke penjara, kepala penjara bertobat. Sebenarnya kepala penjara mau bunuh diri. Tapi Rasul Paulus katakan jangan. Dia tanya kepada Rasul Paulus, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Berilah dirimu dibaptis. Dan dia bertobat. Penguasa kota yang tadinya juga merupakan motor penggerak supaya mereka terpenjara, mereka melepaskan tanpa syarat. Bahkan ketika mereka tahu Paulus orang Rom, betapa malunya mereka. Mari saudara, mungkin hari-hari terakhir ini engkau dalam keadaan malu, berdaya. Engkau jadi bahan bicara orang lain. Tapi ketika engkau menaikkan pujian bagi Tuhan, ketika engkau berdoa dengan mahal bagi Tuhan, orang-orang yang mempermalukan engkau, orang-orang yang menindas engkau, orang-orang yang membicarakan engkau, mereka akan malu. Tuhan akan putar balikan semua. Kutuk yang mereka berikan bagimu, Tuhan akan ubahkan menjadi berkat. Pada saat Bileam disuruh oleh Raja Balak untuk mengutuk barisan Israel, Tuhan katakan, saya bukanlah manusia berdusta. Saya akan menepati janji. Apa yang dilepaskan kutuk, Tuhan ubah menjadi berkat. Amin. Amin. Asalkan kita sungguh-sungguh, kita sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, sekarang mereka yang mengikat, mereka yang memenjarakan, mereka jadi bertobat karena kuasa pujian dan doa. Hari ini saya mau tanya kepada kita semua, dengan kuasa doa dalam penginjilan dihubungkan dengan amanat agung yang Tuhan sampaikan. Amanat agung ini bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua bangsa. Sebelum Tuhan naik ke surga, ada amanat agung. Amanat agung itu dikerjakan pada saat dia naik ke surga. Saya membaca firman Tuhan ini, saya katakan, kalau saya berpisah dengan orang yang paling saya sayangi, tentunya ada duka cita, ada tangisan. Tetapi kenapa perpisahan murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus ada sukacita yang besar? Karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk itu undang Roh Kudus masuk dalam hidup kita, sehingga sukacita itu Tuhan ubahkan menjadi kuasa. Amin. Sukacita itu Tuhan ubahkan menjadi kuasa. Matius 28 ayat 18 hingga 20. Untuk menjalankan amanat agung ini, Tuhan perlengkapi lebih dahulu. Kalau engkau diperlengkapi oleh Tuhan, Tuhan lawat terlebih dahulu hati. Suatu saat saya masih penginjil dulu, saya 5 tahun menginjil. Ada hamba Tuhan yang berdoa begini, engkau akan dipakai Tuhan di kotamu sendiri. Engkau akan memberkati wilayah, engkau akan memberkati daerah, dan engkau memberkati sinode. Amin, kita bilang begini, tidak salah itu dibuatkan. Masakan saya ini susah, mau memberkati wilayah, mau memberkati daerah, memberkati sinode. Nanti sekarang saya sadar, Tuhan bukan mencari orang kaya, tapi Tuhan mencari orang yang punya hati. Amin. Amin. Tuhan mau cari orang yang punya hati.
mengasihi gereja-gereja kecil. Saya mengasihi pelayanan di wilayah. Saya mengasihi gembala-gembala yang tidak aktif. Pergi kunjungi satu persatu. Kalau ada acara wilayah, kalau ada acara daerah, saya seringkali ditunjuk di bagian keuangan. Saya katakan saya tidak mau di bagian keuangan. Saya di bagian konsumsi. Kalau makanan tidak cukup, yang malu kita semua. Di keuangan itu banyak orang bisa tahu menghitung, tapi di dapur itu mesti orang cekatan. Jadi kalau setiap ada acara, saya bagian dapur. Gembala-gembala yang lain cari mana kan ini. Dan pernah lihat ada di dapur. Tidak tidur. Waktu acara daerah 2 hari di sini dihadiri oleh 360 gembala dan pejabat. Ternyata tidur. Ada dari snack pagi, snack sore. Ada dari sarapan pagi. Bayangkan kalau semua mau beli habis itu doi wilayah. Jadi saya panggil semua jemaat baku tulu. Semua bekerja dengan sukacita. Nah, memperlengkapi engkau yang pertama, engkau harus punya hati. Amin. Amin. Tuhan tidak cari engkau banyak uang, Tuhan cari orang yang punya hati dengan Tuhan. Jabatan di wilayah saya bendahara, tapi saya siap direndahkan jadi konsumsi untuk kepentingan banyak orang. Gereja-gereja yang prospek ini belum diresmikan jadi gereja. Mereka mengundang saya tanya kenapa belum diresmikan jadi gereja? Oh, batako kurang, semen kurang. Berapa itu? Seberapa ada di satu saya berikan. Kepentingan saya di belakang, kepentingan hamba Tuhan lain diutamakan. Sehingga ketika mereka sudah menjadi gembala gereja, mereka boleh menerima insentif dari pemerintah, membantu mereka. Karena gembala GBI DP gaji 1 bulan 30 hari. 30 hari cari makan sendiri, kelola sendiri. Nah ini kan sangat menguntungkan bagi mereka. Nah kalau engkau diperlengkapi hatimu dulu. Ketika hatimu bisa menyatu dengan Tuhan, baru Tuhan kasih itu kuasa. Tuhan kasih kuasa ketika engkau punya hati. Ketika engkau punya hati. Dahulu kami waktu persekutuan doa pindah-pindah rumah karena saya dikejar-kejar. Bahkan pun saya ditakuti dengan senjata pisau. Dan saya menangis kepada Tuhan. Di sudut tempat tidur saya berlutut, saya menangis. Tuhan, saya mengikut Engkau, saya tidak punya apa-apa. Semuanya saya tidak punya apa-apa. Dan saya berdoa menangis, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Dan luar biasa jawaban doa. Tidak tunggu lama. Tuhan cuma katakan, saya mau cari orang yang punya hati. Orang yang punya hati, baru engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau cari orang yang punya hati. Hati yang bagaimana? Hati yang tulus. Hati yang tidak membedakan miskin dan kaya. Hati yang tidak melihat kekurangan orang lain, tetapi merangkul semua menjadi satu. Dan itulah hati Tuhan. Itulah hati Bapa. Kalau kita punya hati Bapa, terang Kristus pasti ada. Tadi pujian, kirimlah terang Tuhan. Kalau betul lagu ini, kirimlah berita Injil. Nah, diperlengkapi ini mesti kuat. Ketika engkau diberi, hati harus kuat. Kenapa? Engkau akan digoncang-goncang, ditawarkan apakah engkau mampu bertahan. Tim saya banyak bubar, banyak meninggalkan saya karena tidak tahan. Karena tidak tahan. Ada kalanya pelayanan kalau orang dua menghemat
menghemat biaya, 1 bungkus nasi berbagi orang 2 bagus pangkal ikan cukup untuk menghemat biaya. Pernah satu kali waktu saya masih ke Belgia, saya diundang di Lembek Arak Rendang. Saya tidak punya uang sama sekali, tapi saya punya hati. Saya lembur sampai malam. Biasanya kalau lembur itu di kantor, kita PKK tidak pernah kasih uang. Tapi malam itu kita heran PKK kasih uang $100 lembur. Kita bilang, Tuhan terima kasih cukup untuk bayar perahu di Indonesia. Tuhan mau cari orang yang punya hati. Jangan nanti uang banyak baru mau melangkah. Tuhan bilang kalau engkau belum memulainya, saya tidak akan memulai. Covid gereja semua ditutup, Tuhan bicara kepada saya, kalau engkau belum memulai, saya tidak akan memulai. Belum ada cadangan untuk buka gereja. Kami sudah beribadah. Saya telepon gereja besar di Beli. Karena ini lawatan Tuhan, mari kita mulai. Sekolah minggu sampai sekarang belum, sinode belum perintah. Buka. Anak-anak sekolah minggu, tapi kapan kita sekolah minggu? Kapan sekolah minggu? Anak-anak kecil. Jadi kita bilang, kita semua mulai. Pemuda juga begitu. Akhirnya semua aktif. Puji nama Tuhan. Kalau kita diperlengkapi hati kita, maka Tuhan katakan, pergi engkau melangkah. Melangkah pasti ada tujuan. Tujuanmu apa? Misi tujuanmu apa? Tujuan memperkaya diri? Tentunya kalau engkau tujuan menjadi hamba Tuhan memperkaya diri, kau gagal. Tapi kalau tujuanmu keselamatan bagi banyak jiwa, kau akan diperlengkapi Tuhan lebih dahsyat, luar biasa. Karena semua yang kita lakukan itu ada nilai di hadapan Tuhan, dinilai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nilaimu berapa? Ketika engkau pergi melangkah, ajar mereka. Ada orang datang kemarin karena pergumulan berat, langsung bilang, Ibu Gembala kita minta baptis. Loh, pernah saya baptis 12, 10 lari kita tinggal 2. Jadi dia bilang minta baptis, silakan dulu belajar firman di gereja, supaya ketika mengalami persoalan kau tidak akan lari. Kemarin baptis 3. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah himpitan ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena apa? Hubungan intim dengan Tuhan selalu dikerjakan setiap hari. Setiap hari. Jangan karena gereja mau persiapan Natal baru mau doa puasa. Ada gembala bawa kue, cari dana untuk Natal. Saya menangis. Mana jemaat? Gembala laki-laki bawa kue. Saya menangis, Tuhan. Loh Tuhan, bukan main sakit. Saya bilang, Bapak Gembala, saya tidak bisa makan kue mentega. Saya kasih uang saja ya. Iya. Karena saya mau cepat, mau pegang pajak. Ini aku atau Bapak minum di jalan, kita kasih ikat dan minyak apa lagi. Bapak Gembala bilang, kamu lengkap semua. Berapa kakak apa? 8 kakak. Jauh dari Mempangil sana, suka suar-suar, dan jaket, dan hari. Dan di situ saya melihat, ini Gembala yang rendah hati. Saya katakan salam sama ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Gembala, 2 tahun kita duda. Istri suami, oh kasihan, pantas cari dana sendiri. Nah, amanat agung ini ketika engkau disuruh pergi, engkau melangkah tentu punya tujuan. Tujuanmu apa? Tujuanmu ada lain orang punya tujuan cari nama. Orang tidak cari nama untuk melayani. Satu kali saya pelayanan di KHK
Jadi supaya ada izin dari gembalanya bilang begini, ada surat tugas. Oke, saya kasih surat tugas. Dia baca, oh ternyata gembala di dalam sana. Gembala ini dengan angkuhnya menerima kami, karena kami pergi dengan baju yang sangat sederhana. Mau naik kok perahu, jadi mesti pakai baju sederhana. Sampai di sana Bapak Gembala ini perpuluhan saya berikan kepada Bapak Gembala. Dia enggak. Saya bilang ini DP judul perpuluhan, jadi Bapak Gembala harus terima. Tapi Tuhan tahu isi hatinya. Mau tahu? Malamnya KKR ampli putus. KKR tanpa musik, pakai gitar putus tali. KKR dihadiri oleh ratusan orang tanpa alat musik, tanpa sound system. Tapi puji Tuhan semua pulang sembuh. Ada 300 orang yang hadir. Kesana orang kehakitan bukan tanam 10, cuma tahu tes naik. Shalom, bukan itu. Membawa apa yang menjadi kebutuhan mereka di sana. Kasih makan itu orang di sana. Orang bilang, kalau selalu begini kan bagus. Kita bilang ya, orang lagi kasih terbatas waktu. Demikian juga di daerah Sensong yang mengundang saya ketua jemaat. Pertama waktu saya pergi mendoakan ketua jemaat itu jauh ke sana. Dan Roh Kudus lawat. Paginya dia mendekat, dia menangis terus semua pulang. Dia bilang, Ibu, kenapa saya menangis? Karena kita berkayu belum tercuma, kita mau kasih Pak Ibu berkat. Kita bilang, kami sudah datang melayani Bapak, itu berkat yang luar biasa. Akhirnya dia ambil keputusan untuk buat KKR. KKR 2 malam. Tapi sebelum itu, kuasa kegelapan sudah mulai di sana. Kami doa hujan keras. Hujan keras tidak membendung orang datang di gereja. Bahkan dari kampung sebelah telepon, Ibu Ton suka datang. Tapi tidak ada kendaraan, sewa juga nanti Ibu bayar tuh untuk datang deh motor. Malam terakhir, malam kedua, mereka katakan, Ibu kalau ulang KKR sakit minggu. Kalau cuma 2 malam ini tak kantor. So jam 11 orang masih suka menyanyi. Dan memang Roh Allah bekerja luar biasa. Sekalipun mereka tidak semerek gereja dengan kami, tapi mereka menerima lawatan Allah. Besok harinya juga kami diundang di kampung sebelah, cuma di rumah. Dan orang yang tuli, orang yang tidak bisa bicara, orang yang tadinya sakit kepala bertahun-tahun, semua Tuhan bebas. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk itu mari kuasa doa dalam penginjilan itu sangat penting. Ketika engkau pergi melangkah, ada tujuan untuk keselamatan banyak jiwa. Ajar mereka untuk mengerti firman Tuhan, supaya mereka disebut anak Allah. Baptislah mereka, berikan pengertian bagi mereka, supaya mereka benar-benar masuk dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 20, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Engkau hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik pendeta, ketua jemaat, bahkan seluruh majelis, bahkan tim doa. Jangan engkau takut melayani. Kalau tujuanmu adalah surga bagi semua orang yang kau layani, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan pasti sampai akhir zaman. Kuasa doa dalam penginjilan sangat luar biasa. Kuasa doa dalam penginjilan itu sangat penting. Untuk itu, doa itu jangan ada musim. Jangan semua beke, nggak tahu, baru mau kumpul tim, mau berdoa, doa puasa. Tapi biarlah setiap hari ada doa di tempat ini, menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan
akan bekerja secara luar biasa. Satu lagi kesaksian. 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh sopir gas, antar gas yang 3,5 kilo. Dia katakan begini, halo Ibu Gembala, saya dapat nomor telepon ini dari toko yang mengambil gas. Katanya Ibu punya tim doa. Oh iya, bagaimana? Ibu tolong Pak, kita PST 7 bulannya tidak berjalan. Saya sibuk. Oh, kasih alamat Joe. Sudah, kasih alamat, kita pergi ke sana. Ibu itu hanya tidur di ruang tamu. Di ruang tamu sudah ada spring bed, makanannya sudah disiapin. Dia cuma dengan pampers dan blus, kaos, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saya masuk pintu rumah, dia menangis. Dia melihat saya. Saya hanya sampaikan Ibu bertobat. Saya hanya sampaikan Ibu bertobat. Kita tanya dengan lembut, Ibu pamarah atau nyala pamarah? Dia langsung tertawa. Kita pamarah sekali. Hari ini bertobat, Ibu sembuh, Ibu bisa berjalan. Pengudusan rumahnya, pengurapan dengan minyak, terus berdoa pada Ibu ini. Kemarin dia telepon, Ibu Gembala, saya sudah bisa berjalan. Saya akan menjadi saksinya Tuhan. Saya akan menjadi pendoa. Saya akan berpuasa. Saya katakan saya tidak akan panggil Ibu ke gereja saya. Silakan Ibu berkeliling menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan. Bahwa menjadi pendoa itu luar biasa. Kita Pak Ibu dulu berdoa. Mereka langsung membangun rumah, iya karena Ibu Sokarya toh. Jadi Ibu sedang berdoa. Kekayaan Ibu tidak bisa menyelamatkan, tapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan itu. Iya, saya semua bertobat, saya pergi kemana-mana, dan saya mau melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ibu tugas di gereja bendahara, apalagi Ibu bendahara, Ibu sombong luar biasa. Ibu jaga harga cuma sebelah mata kan orang lain. Iya betul, kita pandang indah orang. Karena kita orang Cina. Nah, itulah sebabnya orang yang mau disembuhkan Tuhan, hatinya dipulihkan lebih dahulu. Ketika dia katakan bertobat, maka kuasa kesembuhan terjadi. Kuasa di dalam doa, dalam penginjilan luar biasa, menggoncangkan apa yang terjadi. Bagaimana Paulus dan Silas membuat suatu pertobatan yang luar biasa. Kepala penjara tidak jadi bunuh diri. Orang-orang Rom banyak yang bertobat karena mereka melihat semua terjadi goncangan yang luar biasa. Untuk itu saya mengajak jemaat GKRI Agape Kota Bitung, jangan tinggalkan doa. Kalau boleh bentuk tim, setiap pagi ada doa di tempat ini, baku ganti. Kalau kita memberi diri untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati anak keturunan kita. Kata Daud, tidak akan terputus. Kerajaan Allah itu ada di dalam rumah tangga. Dan warisan yang paling berharga adalah warisan kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga ada ditaruhkan di dalam rumah tangga. Di rumah ada doa. Jangan cuma orang tanya, jemaat di mana? GKRI Agape. Tapi dia tidak punya tanggung jawab. Mari kita bertanggung jawab. Di mana kita Tuhan tempatkan menjadi jemaat, kita punya tanggung jawab doa. Ada doa untuk pelayanan. Saya akan melihat tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa baru. Kalau di tempat kami baru 9 tahun, gereja penuh, pelajar penuh, sampai ke tanpa makan. Kita bilang Tuhan, so boleh tolong membangun. Ya, mungkin seperti inilah besarnya. Kalau di dalam gereja boleh tampung 60, di luar sekitar 30, di dapur boleh 20. Jadi jumlah jemaat sekitar 150 sekian saudara anak-anak. Itu semua karena Tuhan. Saya tidak punya uang, tapi saya punya hati. Saya mengajak kita semua, kalau melayani Tuhan, punya hati. Maka berkat kita akan mengalir juga di tempat ini, dan berkat Tuhan akan mengalir ke rumah kota jemaat. Amin. Firman Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita lakukan pujian seperti matahari yang bersinar. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. mau berdoa, mau melayani, sehingga kuasa penginjilan
terjadi terlebih dahulu pribadi lepas pribadi, baru kami melangkah. Ada banyak jiwa di sekeliling kami yang butuh dilayani. Kami injili mereka, Tuhan. Taruh jiwa yang mengasihi, jiwa-jiwa yang terhilang, terluka, jiwa-jiwa hancur. Taruh bagi semua jemaat. Jadikan mereka semua hamba-Mu, Bapa. Gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Berkati pelayanan di tempat ini. Berkati pelayanan di tempat ini. Kasih. Memberi kesempatan semua jemaat untuk melayani. Taruhkan di hati Gonyani dan Cipendi, supaya semua bergandengan tangan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kekuatan surga turun di tempat ini, dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka menyampaikan firman dengan berani. Mereka akan menyelidiki firman setiap hari seperti jemaat di Berea. Mereka tidak mau karena ada pengajaran palsu. Namun mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari, sehingga mereka sangat baik dibandingkan dengan jemaat Tesalonika. Karena mereka mencintai firman. Kasih Bapa daripada mereka. Taruhkan semua jemaat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun Roh Kudus Engkau berkarya terus melawan, menggema di hati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Terima kasih buat firman. Kembalikan urapan baru bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Sebentar kami akan memberi korban persembahan. Kau memberkati Tuhan. Biar Tuhan kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Ya, Rizky sudah membagi berkat untuk kita semua. Biar kita menjadi pendoa dengan tujuan untuk keselamatan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya jemput kita semua untuk berdiri kembali dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia. Kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan menurut pengakuan iman rasuli yang kita ungkapkan demikian bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari yang ada Maria, yang menderita sengsara maut dengan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sekarang akan datang untuk menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan amal syukur kita lewat persembahan, dan sambil kita akan memberikan persembahan syukur, kita sama-sama menyanyikan pujian Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Kasih Tuhan
dan mengingatkan kami, meneguhkan kami bagaimana doa itu berkuasa di dalam kami menjalankan amanat aku. Kami bersyukur Tuhan diingatkan lagi hidup yang terus menerus Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan lewat doa di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu Tuhan berkatilah hamba-Mu Pendeta Iste yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua di dalam panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan, menjadi gembala juga di gereja. Tuhan kira terus menolong memampukan dia, bukan lagi dia tetapi Tuhan sendiri yang sudah memilih, memanggil, meneguhkan, bahkan menetapkan dia sehingga hidupnya betul-betul sudah dia serahkan bagi Tuhan. Untuk memberkati terus Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan bagi hamba secara pribadi, bahkan bagi anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupannya. Tuhan terus memberkati juga di tentang usaha yang Tuhan percayakan, biar Tuhan terus ada dan terus menolong di dalam kehidupannya. Dan Tuhan terus juga memampukan dia sebagai gembala bagi jemaat, sehingga jemaat semakin mengasihi Tuhan dan terus menjalankan amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan tolong kami semua jemaat GKI Agape untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap Tuhan setia untuk berdoa kepada Tuhan di setiap situasi, setiap waktu Tuhan, sehingga apa yang kami rindukan Tuhan, jemaat boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman percaya, bahkan Tuhan boleh menularkan kasih Tuhan, bahkan pelayanan yang ada oleh orang-orang sekitar kami, tetangga-tetangga kami, kiri kanan, muka belakang, Tuhan kiranya memberkati, sehingga lewat gereja ini nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan tolong kami sehati, sejiwa, satu pikir, satu tujuan untuk melangkah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang dalam pergumulan, kami sudah didoakan. Terus Tuhan kami memohon Tuhan terus yang menolong di dalam pergumulan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang dijalani, situasi yang harus jalan di situasi ini Tuhan, pandemi COVID-19. Tapi kami percaya karya Tuhan itu lebih besar dari situasi yang kami hadapi saat ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami semua Tuhan. Bahkan pemerintah bangsa negara kami terus kami doakan supaya dengan hikmat-Mu Tuhan boleh mengatur Tuhan bangsa negara ini, supaya kami semua sebagai warga negara boleh merasakan keamanan, ketentraman, kedamaian Tuhan, menjadi warga negara Indonesia. Bahkan di kota Bitung ini juga Tuhan, di situasi-situasi yang ada saat ini Tuhan tolong kami sebagai warga gereja boleh Tuhan terus menjadi warga gereja yang taat, yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi warga yang tahu hidup dengan benar, sehingga boleh juga Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kota Bitung ini. Tuhan juga memberkati misi penginjilan yang ada, biarlah Tuhan tolong kami secara khusus ambil bagian Tuhan lewat juga mengutus misionaris. Itu kerinduan kami ke depan, tapi lewat setiap doa kami biarlah Tuhan yang mendengar, sehingga melalui setiap misionaris yang dalam pergumulan perjuangan demi nama Kristus yang ada di pelosok-pelosok daerah, Tuhan tolong, bahkan lembaga-lembaga misi juga Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga berkati gereja-Mu ini Tuhan, secara khusus sampai hari ini anugerah Tuhan sungguh besar melindungi kami dari paparan COVID-19 sehingga kami boleh beribadah di gereja ini. Dan terus kami memohon perlindungan di dalam nama Yesus bagi tempat ibadah ini, bagi lingkungan sekitar sini, bahkan bagi kami semua, keluarga demi keluarga Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami sebagaimana kerinduan hasrat kami untuk boleh bersama-sama Tuhan bersatu di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang ada, baik setiap doa pagi di gereja, bahkan juga ibadah APF di setiap hari Kamis, juga ibadah Youth GKRI, bahkan ibadah Minggu, semua boleh berjalan dengan baik di dalam campur tangan Tuhan. Semua sarana yang sudah Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan kiranya memberkati untuk boleh dikelola dengan baik bagi pelayanan yang ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dan hari ini kami dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah percobaan dan lepaskan kami dari dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di pagi siang ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan menyanyi bersama pujian penutup doksologi. Doa dan berkat akan disampaikan oleh
kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Yakin dan percaya setiap firman yang dilepaskan tidak akan lalu begitu saja, tapi bertumbuh menempati tempat yang terindah di hati kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. 34 provinsi akan mengadakan pilkada. Tuhan, kami minta pertolongan dan belas kasih. Sia-sialah kami menjaga kota kalau tidak bersama dengan Engkau. Untuk itu biar para tentara surga hadir di setiap provinsi. Setiap Tuhan orang yang mengacaukan, orang yang punya inspirasi jahat terhadap setiap daerah, Tuhan Engkau bongkar batalkan di dalam nama Yesus. Biar ketentraman kedamaian menjadi bagian kami Tuhan. Kami rindu punya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di dalam rel kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mulai dari presiden, wakil presiden, semua Tuhan menteri yang ada, bahkan Tuhan DPR pusat sampai ke daerah, bahkan Tuhan gubernur, wakil, semua stafnya, wali kota wakil dan semua stafnya, Tuhan Engkau berkati sampai kepada RT yang terendah yang ada di kelurahan. Tuhan Engkau menyertai melindungi mereka. Engkau menyertai melindungi juga TNI, Polri. Tuhan ada kerjasama yang baik. Mereka mengamankan negara ini. Tidak Tuhan mencari nama, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk roda perekonomian Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Tuhan Engkau berkati roda perekonomian Indonesia. Engkau berkarya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perbankan Engkau berkati. Semua perekonomian Tuhan, mulai dari pusat sampai di daerah, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Demikian juga pekerjaan jemaat. Tuhan Engkau memberkati, baik yang ada di darat maupun di laut. Engkau berkati usaha apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka berhasil. Buat mereka hidup di bawah langit terbuka. Buat mereka hidup di bawah surga yang terbuka. Sehingga mereka mengandalkan Engkau. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, Engkau dapati mereka setia, ada iman di bumi. Terima kasih Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani siang hari ini, mulai dari WR, Cinerlin, bahkan Tuhan Singers, bahkan pemain musik, hamba-hamba mesbah-Mu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan menyertai mereka. Engkau memakai mereka mempertajam talenta karunia yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Penuhi gereja ini dengan jiwa-jiwa yang baru. Datangkan Tuhan pemain musik di tempat ini yang punya hati mau melayani di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Berjalan kaki berkendaraan, Engkau menyertai melindungi kami semua. Tibakan di depan rumah masing-masing dengan damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan beribadah lagi kembali kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Kami akan tutup akhiri ibadah siang hari ini. Kita angkat pujian sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu. Janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Aku bersyukur. Terimalah berkat Tuhan, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang agung, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus tinggal menyertai kita semua mulai saat siang hari ini, besok, bahkan hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tutup ibadah siang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang cinta Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.